Film horor Indonesia punya sejarah panjang, dimulai dari tahun 1930-an saat The Tank Chun dianggap sebagai peletak batu pertamanya, kemudian dekade 70-an yang melahirkan nama Suzana sebagai ratu horor, berlanjut ke dekade 80 hingga 90-an yang cenderung identik mengumbar seksualitas. Akan tetapi, perkembangan sinema horor Indonesia tak berhenti di situ. Memasuki abad 21, genre film ini tetap punya banyak peminat dan bahkan punya tonggak sejarahnya sendiri. Rizal Mantovani adalah orang yang membuka jalan kembalinya film horor di Indonesia. Bahkan boleh dikata lewat film Jelangkung pada 2001 yang disutradarainya bersama Jose Purnomo, perfilman Indonesia kembali bangkit. Jelangkung adalah satu dari 3 film yang dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan film Indonesia di masa reformasi. 2 lainnya, Petualangan Sherina dan Ada Apa Dengan Cinta. Film yang syutingnya hanya memakan waktu 10 hari ini sejatinya diproduksi untuk ditayangkan di Trans TV yang notabene saat itu belum mulai mengudara. Atas saran produser Erwin Arnada, Jelangkung ditayangkan di salah satu bioskop di Jakarta. Dalam kurun waktu 1,5 bulan, 50.000 tiket telah terjual untuk film berdurasi 102 menit itu. Hal itu membuat Haris Lasmana, pengusaha pemilik jaringan bioskop 21, tertarik membeli hak tayang film ini supaya bisa diputar di 25 bioskop. Di akhir hari Jelangkung berhasil ditonton 1,3 juta pasang mata. Film yang mengeruk anggaran hingga 1 miliar rupiah ini pun berhasil mendulang pendapatan kotor hingga 5 kali lipatnya. Kesuksesan film Jelangkung bikin rumah produksi Rex Cinema bersemangat untuk menggarap sequelnya, Tusuk Jelangkung. Film yang disutradarai Dimas Jayadiningrat itu tayang di 20 bioskop di Jakarta dan Bandung dengan angka penjualan tiket mencapai 220.000 dalam 2 pekan pertama. Kemudian Tusuk Jelangkung dilanjutkan oleh film ketiga dalam seri film Jelangkung, yaitu Jelangkung 3. Film yang disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko itu dirilis pada tahun 2007. Latah adalah sifat yang berulang dan selalu ada dalam setiap era perfilman nasional. Pengamat film Nurka Masardi dalam sebuah wawancara pernah mengatakan saat ada film bertema tertentu sukses, berikut yang terjadi adalah banyaknya film-film sejenis menyusul. Fenomena itu pula yang terjadi tatkala Jelangkung meraih kesuksesan komersialnya. Ketika film Kuntilanak dirilis, yaitu pada tahun 2006, majalah Tempo mencatat ada 12 film horor yang diproduksi. Beberapa judul cukup fenomenal di zamannya. Bangku Kosong, Rumah Pondok Indah, Lentera Merah, Hantu Jeruk Purut, serta Pocong 2, garapan Rudi Sudjarwo. Akan tetapi dari semua itu, Kuntilanaklah yang berhasil meraup penonton terbanyak, yakni mencapai 1,5 juta penonton. Sequelnya yang dirilis tahun kemudian pun tak sanggup mengalahkan pencapaian itu. Begitu pula dengan Kuntilanak 3. Kami tidak memperoleh data yang menyebutkan berapa jumlah tiket terjual untuk film penyelesaian trilogi ini. Namun, mengacu pada situs IMDb yang mencatat pendapatan kotornya lebih rendah dari Kuntilanak 2, dapat diasumsikan jumlah penjualan tiketnya lebih sedikit lagi. 2007 masih menjadi tahun panen bagi film horor Indonesia. Situs filmindonesia.or.id mencatat 5 film horor tanah air yang dirilis pada tahun tersebut menduduki daftar 15 film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak. Terowongan Casablanca yang ditonton oleh nyaris 950.000 penonton menjadi film horor terlaris pada tahun itu. Tetapi kalah di bawah film komedi dewasa yang ditulis Joko Anwar, Quickie Express dengan 1 jutaan penonton. Apakah banjirnya penonton film-film horor pada pertengahan 2000-an mengindikasikan kebangkitan film horor Indonesia? Jawabannya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kebangkitan itu sendiri. Tempo pernah dengan cukup keras penulis, film Bangku Kosong hanya satu contoh betapa tak ada korelasi langsung antara mutu cerita yang rendah, akting pas-pasan, garapan visual yang minimal dengan jumlah penonton. Film horor Indonesia memang kerap menerima cibiran sejenis itu. Di antaranya karena kualitas akting para pemainnya yang kurang mumpuni, logika cerita yang berantakan, atau bahkan judul yang terlalu gamblang dan norak.
Bicara soal judul saja, dari 420 film horor yang didata oleh situs film Indonesia, 37 judul menggunakan kata hantu, 28 menggunakan kata pocong, 18 menggunakan kata setan, dan 16 menggunakan kata kuntilanak. Ini belum menghitung judul-judul yang secara terang-terangan menyebut nama-nama hantu yang bakal dijual di dalam film tersebut. Mulai dari leak hingga kuyang, sundel bolong hingga suster ngesot. Dan tatkala jurus andalan itu dirasa tak lagi mustajab, ada pula yang nekat menjual bintang film biru luar negeri di dalam filmnya. Memprihatinkan. Belum lagi jika kita mulai membahas cerita yang monoton. Di tengah menjamurnya film horor Indonesia pada dekade 2000-an, subgenrenya masih didominasi oleh cerita tentang hantu. Padahal menurut pakar estetika film Charles Deti, subgenre horor terbagi 3. Selain horror of demonic yang dominan tadi, ada pula horror of personality tentang sosok manusia yang menyeramkan, dan horror Armageddon tentang kehancuran dunia. Menjelang pergantian dekade, Joko Anwar menawarkan warna lain di kancah film seram. Setelah sempat lebih dulu dikenal lewat film-film bergenre drama seperti Arisan atau Janji Joni, pada 2009 Joko melanjutkan eksplorasinya pada ranah film thriller melalui sebuah film yang diadaptasi dari novel Sekar Ayu Asmara, Pintu Terlarang. Kemudian, eksplorasi Joko terasa kian berani dalam film Modus Anomali yang dirilis 3 tahun setelahnya. Bukannya sama sekali tidak tertarik dengan horor tentang hantu, Joko juga memberikan sentuhan midasnya pada film-film horor berhantu. Berikut film-film horor atau thriller garapan Joko Anwar dan penghargaan yang berhasil diraihnya. Pengabdi Setan yang dirilis pada 2017 menjadi film horor karya Joko Anwar terlaris sejauh ini. Film pembuatan ulang atau remake dari film horor cult berjudul sama yang dirilis pada tahun 1980 itu telah ditonton oleh 4,21 juta orang secara nasional. Pengabdi Setan disebut-sebut sebagai penanda kebangkitan kualitas film horor di tanah air. Horor tak lagi menjual adegan panas seperti pada era 80 atau 90-an, melainkan benar-benar menawarkan kengerian maksimal dengan membuat hal sesederhana suara lonceng ibu menjadi suatu teror tersendiri. Bahkan setelah penonton meninggalkan gedung bioskop.